Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sesan India Agustin dengan NIM 2022-188009. Saya akan membacakan jawaban UAS nomor 1A, yaitu salah satu etos kerja adalah bahwa kerja adalah ibadah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerja adalah ibadah tersebut. Kerja adalah ibadah adalah sebuah etos kerja yang mengandung makna bahwa melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dedikasi, dan integritas adalah bentuk ibadah atau peribadatan kepada Tuhan. Padanan ini mencerminkan keyakinan bahwa setiap tindakan produktif yang dilakukan dengan niat baik dan bertanggung jawab adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam perspektif ini, seseorang tidak hanya melihat pekerjaan sebagai sekedar upaya untuk mencari nafkah atau keberlangsungan hidup, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menyumbangkan bakat, kreativitas, kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pekerjaan dianggap sebagai sarana untuk membantu sesama dan berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih baik. Saat seseorang menjalankan tugas-tugasnya dengan etos kerja adalah ibadah, mereka diharapkan untuk menghargai pekerjaan mereka, menjalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Semua ini dilihat sebagai cara untuk menghormati Tuhan dan menghargai anugerahnya dalam bentuk talenta dan kesempatan untuk bekerja. Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi etos kerja ini dapat berbeda di berbagai budaya atau agama. Meskipun begitu, inti dari kerja adalah ibadah adalah menghargai nilai pekerjaan dan melihatnya sebagai bentuk pengabdian yang membawa makna spiritual dan keberkahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Nur Fitria dengan NIM 2022 1880103. Di sini saya akan menjawab soal AIK yang nomor 1B. Muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan hajat hidup manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Salah satunya persoalan dalam muamalah ini adalah tentang hidup dan kerja. B. Bagaimana strategi mencari pekerjaan yang halal? Jelaskan dengan dalil Al-Quran atau hadis. Baik, seorang muslim dituntut untuk mencari pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang asal-asalan atau bukan pekerjaan yang mudah mengalirkan uang. Yang terpenting itu berkah dan kehalalannya. Jadi untuk yang pertama itu mencari pekerjaan yang halal dan jauhi yang haram. Dalam mencari pekerjaan, berusahalah untuk menyeleksi pekerjaan, carilah yang halal dan jauhilah yang haram. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafasan lan tamuta hatta tas taufiya rizqaha wa in abati abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi hudu mahalla wada'u ma haruma, yang artinya, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Jika cara yang ditempuh ini halal, tentu akan berpengaruh pada ampuhnya doa dan insya Allah akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cara yang kedua, mencari berkah dalam pekerjaan bukan dari besar gajinya atau pendapatannya. Ada sahabat yang pernah bertanya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Ayu kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrura. Artinya, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad 141. Kita dapat mengambil pelajaran
penting bahwa para sahabat itu tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya, namun mereka itu bertanya pada Rasulullah, manakah yang pekerjaan yang paling thayyib. Sehingga dari sini kita tahu bahwa tujuan dalam mencari rezeki itu mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah pekerjaan yang penghasilannya paling besar. Dan untuk yang ketiga, jauhkan diri dari pekerjaan meminta-minta. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhimi muz'atu lahmi." Artinya, jika seseorang meminta-minta pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1474. Dari Hubshi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra." Artinya, barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka ia akan seakan-akan memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad nomor 165. Sekian jawaban dari saya pada soal nomor 1B. Semoga menjawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caroli Nurahyu Salsabila dengan NIM 2022-18-80-035. Di sini saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 105 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Baik, perkenalkan, nama saya Dafan Afal Thorik dengan NIM 2022-188-0050 akan menjawab soal nomor 2A. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah sendiri ini memiliki kedua aspek, yakni aspek adabiah dan juga aspek madaniyah. Aspek adabiah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek madiyah sendiri mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan, dan lainnya. Dalam aspek madiyah ini, contohnya adalah al-bai' atau jual beli, ar-ron, gadai, kafalah wa daman, jaminan dan tanggungan, hiwalah atau pengalihan utang, asyirkah, perkongsian, al-mudarabah, perjanjian profit dan loss sharing. Kemudian ada al-wakalah atau perwakilan, dan kemudian ada al-ijarah atau persewaan atau pengupahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa tujuan muamalah ini. Tujuan muamalah ini adalah terciptanya hubungan harmonis antara sesama, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong yang dimaksud dalam muamalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya sangat berat siksanya Allah." Baik, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dina Karisti yang akan menjawab soal nomor 2B yang mengenai jenis-jenis muamalah dan penjelasan secara singkat ya. Yang pertama adalah isyirkah. Syirkah dalam ilmu muamalah artinya suatu akad antara dua belah pihak. Tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga melakukan suatu kerjasama atau usaha.
Syirkah bisa dibilang bertujuan untuk menggabung dua bagian menjadi satu, sehingga tidak ada yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Rukun syirkah antaranya barang harus diperbolehkan dalam agama Islam dan juga harus halal. Dan cara memperolehnya, kalau halal itu apa ya? Harus halal juga. Terus pekerjaan dan modal harus ada dalam objek akad. Lalu pihak pelaku akad harus pintar dan cakap dalam mengelola hartanya. Lalu yang kedua ialah jual beli. Dalam agama Islam sudah memiliki hukum dan aturan tentang jual beli atau kegiatan tukar menukar barang yang bertujuan untuk memiliki selamanya. Kegiatan jual beli telah dihalalkan dan riba termasuk haram. Namun, dalam kegiatan jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terhindar dari dosa, yaitu transaksi yang dilakukan bukan karena orang lain dan harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri. Lalu berakal sehat. Dan yang ketiga, baik penjual dan pembeli keduanya harus sama-sama memiliki akal, balik, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, murabahah. Artinya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Yang melakukan transaksi biasanya dengan melakukan pembayaran secara angsuran, baik sesuai dengan harga pokok pembelian ataupun margin keuntungan. Yang poin nomor 4 ialah sewa menyewa. Macam-macam muamalah adalah akad ijarah dalam Islam, juga disebut sebagai sewa menyewa, yang diartikan sebagai suatu kegiatan pembelian imbalan kepada seseorang yang telah memberikan jasanya kepada kita. Misalnya seperti pikiran, tempat tinggal, tenaga dan kendaraan. Sewa menyewa juga memiliki syarat, yaitu pihak pemberi sewa memiliki hak sepenuhnya atas barangnya yang disewakan. Lalu, penyewa harus mengetahui manfaat dari barang yang akan disewanya. Lalu yang ketiga ialah dua belah pihak, baik penyewa atau pemberi sewa, harus berakal sehat dan balik. Lalu yang keempat, kegiatan sewa menyewa harus dilakukan atas kehendak diri sendiri dan bukan karena keterpaksaan. Lalu yang kelima, barang yang disewakan harus ditentukan sifat dan keadaannya. Nah, poin yang nomor 5, hutang piutang. Hutang piutang merupakan kegiatan atau aktivitas di mana pihak dan memberi pinjaman atau pemberi hutang akan menyerahkan harta atau benda kepada orang yang dipinjam atau peminjam atau penghutang. Namun, dengan catatan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian rukun hutang piutang, yaitu adanya pemberi hutang dan penghutang. Lalu yang kedua, ada ijab qabul. Adanya ijab qabul itu semisal si peminjam itu akan menulis apa yang dikatakan oleh peminjam. Yang pinjam akan menulis apa yang dikatakan oleh peminjam. Misal si peminjam ingin pinjam sekian dan peminjamnya akan mengatakan kembalikan tanggal sekian atau tanggal berapa yang disanggupi oleh peminjam. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada barang atau harta. Dalam transaksi hutang piutang, salah satu hal yang harus dipegang adalah dengan menjauhi riba. Setidaknya terdapat 6 prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu dilarang melakukan spekulasi dan judi. Lalu yang kedua, dilarang mempermainkan kualitas timbangan, takaran, dan kehalalan. Yang ketiga, dilarang mengambil riba.
Yang keempat, dilarang menggunakan cara batil. Yang kelima, dilarang menggunakan cara zalim. Yang keenam, dilarang memperjualbelikan barang yang haram. Poin yang nomor 6 ialah akad salam. Salam adalah barang yang belum ada ataupun masih ada tanggungan bayaran yang didahulukan dan jual beli yang ditunda. Walaupun boleh ditunda pembayarannya, dalam kegiatan jual beli ini barangnya juga boleh ditunda. Lalu kegiatan jual beli ini diperbolehkan dalam syarat Islam. Barang dan waktu yang diberikan harus ditentukan terlebih dahulu, namun barang tersebut tidak harus merupakan barang milik penjual. Hikmah dari salam yaitu dengan melapangkan dan memberikan kemudahan kepada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Rahman Naili dengan NIM 2022-1880017. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK, yaitu yang nomor 3A. Jelaskan manusia ideal dalam konsep Islam. Manusia ideal dalam konsep Islam yaitu mereka yang sepanjang hidupnya selalu merasakan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, mereka berzikir, menjalankan ibadah sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan juga melaksanakan haji. Selain itu, mereka juga merenungkan dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seperti halnya yaitu mengkaji alam dan juga ilmu sosial, sehingga mereka bisa membuahkan aktivitas yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Lalu saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran, yaitu tentang akhlak kepada Allah dan Rasulnya, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 1. Saya akan membacakan beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddamu baina yadayillahi wa rasuluhu wattaqullah innallaha sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariska Widantri Justisia Ningrum dengan NIM 2022-1880117. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3C. Dalam ajaran Al-Quran, kita diharuskan menjadi manusia yang berpribadi unggul atau berkualitas, terutama dalam berakhlakul karimah dalam lingkungan sosial. Soal yang nomor C, sebutkan 5 karakteristik kepribadian Muslim dan jelaskan masing-masing. Kepribadian Muslim memiliki 5 karakteristik. Di antaranya, yang pertama adalah salimul akidah. Salimul akidah sendiri diartikan sebagai akidah yang bersih, di mana kepribadian ini harus dimiliki oleh setiap Muslim. Adanya akidah yang bersih membuat seorang Muslim memiliki ikatan yang kuat pada Allah untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu yang kedua adalah salihul ibadah, di mana salihul ibadah ini diartikan sebagai ibadah yang penuh dengan keikhlasan dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT. Jadi secara singkatnya, setiap Muslim harus memiliki kepribadian ini, yaitu berniat hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Lalu yang ketiga, matinul khuluq, yang dapat diartikan sebagai akhlak yang mulia. Selain dari salimul akidah dan sahihul ibadah, matinul khuluq ini harus dimiliki oleh setiap Muslim, baik dalam hubungan kepada pencipta Allah SWT, jika hubungan kepada makhluk-makhluk Allah SWT. Karenanya itu sangat penting, dan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak dari beliau agar bisa menjadi contoh akhlaknya tersebut kepada para umatnya. Lalu kemudian ada qawiyul jismi, yang diartikan sebagai kekuatan jasmani.
kekuatan jasmani sendiri itu diartikan bahwa setiap muslim itu harus memiliki daya tahan tubuh yang maksimal dan optimal agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ibadah tersebut contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji. Lalu yang terakhir ada mutsaqaful fikri. Mutsaqaful fikri ini diartikan sebagai intelektual dalam berpikir. Karakteristik kepribadian muslim ini juga tidak kalah penting. Karena banyak dari ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang keharusan seorang muslim ini untuk berpikir. Karena dari berpikir, seorang muslim ini dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan sumbernya itu dapat berasal dari mana aja. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari untuk pengetahuan umum dari buku dan website dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Dermawan dengan nikmat akhir 118. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4A, yaitu membacakan salah satu ayat yang memiliki arti dalam bersedekah. Saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qud min amwalihim saddaqatu wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim. Inna salataka sakannu lahum wallahu sami'un alim. Ini saya mengartikan yaitu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah dan Imahir 066 akan menjawab pertanyaan nomor 4B, yaitu perbedaan dan bersamaan antara sedekah dan zakat. Yang pertama, untuk perbedaan sedekah dan zakat dari segi objeknya, kalau zakat itu wajib material, sedangkan kalau sedekah itu bisa barang ataupun non material. Lalu yang kedua adalah segi hukum. Kalau zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Lalu yang terakhir itu penerimanya. Kalau zakat itu ada 8 golongan penerima zakat, sedangkan sedekah itu penerimanya bebas, siapapun berhak menerima sedekah. Selanjutnya untuk persamaan sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat sama-sama kegiatan memberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk contohnya, zakat itu contohnya pada bulan Ramadan kita melakukan zakat fitrah, bisa berupa uang, beras, dan juga selain itu bisa zakat berupa hasil kebun. Sedangkan untuk sedekah bisa seperti kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, pun non material, contohnya seperti tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adiat Mayuwono dengan NIM/026. Yang kali ini hendak menjelaskan pertanyaan kelima, yakni narasi pengalaman saya dalam bersosialisasi baik dengan teman sama kuliah ataupun dengan para dosen pengajar di fakultas ini, terkait dengan macam-macam karakter serta komunikasi mereka kepada saya. Jadi karakter komunikasi antar manusia itu dapat dibagi menjadi banyak, seperti komunikasi verbal, non-verbal, intrapersonal, dan interpersonal, dan juga banyak lagi. Nah, bila kita ambil contoh dalam kehidupan saya seperti komunikasi verbal. Nah, apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang diucapkan suatu
kata-kata, ya sebagaimana saya berkomunikasi dengan yang lainnya menggunakan kata-kata saya yang dapat dimengerti. Lalu komunikasi nonverbal. Nah, apabila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kuliah, banyak yang lebih memperhatikan seperti kayak menepuk badan, kayak oke lah kamu nggak apa-apa, oke lah itu bukanlah hal yang buruk. Lalu selanjutnya ada komunikasi formal, yang mana komunikasi ini dilakukan dalam lingkungan yang formal. Apabila kita dapat ngambil dari pengalaman, maka hal ini terjadi di bangku perkuliahan maupun di dalam bangku organisasi. Yang mana dalam bangku perkuliahan dan organisasi itu dalam satu diskusi pastinya ada lebih dari satu orang. Nah, komunikasi tersebut juga dapat disebut dengan komunikasi interpersonal, yang mana terdiri lebih dari 2 orang. Nah, dan juga dalam komunikasi pun juga ada komunikasi satu dengan satu orang, one on one, yang mana disebut dengan komunikasi intrapersonal, yang mana dalam komunikasi ini kita lebih berkomunikasi tentang hal-hal yang lebih dalam, biasanya atau mungkin tentang perasaan atau apa yang dirasakan atau suatu hal yang personal. Sedangkan pada komunikasi yang sebelumnya, komunikasi interpersonal maupun komunikasi formal, itu cenderung membahas suatu hal-hal yang saintifik dan suatu hal yang terkait dengan suatu keilmuan. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.